Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darkan Jadingrat. Saya di sini akan menjelaskan jawaban saya dari tugas satu mission satu Oracle. Oke, jadi yang pertama di sini eh, akan mengquerykan departemen dengan kuota departemen 35 hingga 40 siswa. Yaitu akan mengquery nama departemen, kategori departemen, dan kapasitas departemen. Nah, kriterianya itu ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kapasitas departemen. Oke, di sini saya sudah membuat kodenya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah select eh, department name. Nah, itu dibuat di alias dengan nama departemen sesuai dengan soal. Kemudian yang kedua ada select kategori. Itu dialiaskan dengan kategori dan ada select capacity dan dialiaskan dengan kapasitas. Itu from tabel eh, nama tabelnya yaitu TB departemen, lalu where kondisi yang akan sesuai soal, yaitu adalah kapasitas yang dengan kuota 35 hingga 40. Di sini akan ditulis dengan capacity lebih besar sama dengan 35 and capacity kurang dari sama dengan 40. Kemudian akan diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan kapasitas departemen. Di sini dituliskan dengan cara order by capacity secara descending, yaitu menurun. Kemudian akan dijalankan. Nah, itu hasilnya ini dapat dilihat sama ya dengan yang di soal. Gitu. Kemudian untuk nomor 2, itu adalah untuk mengquery nama mata kuliah dari mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat dan jenis mata kuliahnya adalah pilihan. Kemudian diurutkan dengan urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Dan di sini ada kodenya. Yang pertama itu select nama mata kuliah, yaitu class name, dengan dialaskan nama mata kuliah sesuai instruksinya. Itu from tabel kelas. Lalu kondisinya adalah eh, yang memiliki mata kuliah prasyarat. Jadi di sini kolom pre-attending class itu is not null. Jadi tidak boleh kosong karena yang memiliki. Dan juga tipenya itu mata kuliah pilihan. Karena di sini diminta untuk mata kuliahnya adalah jenis pilihan. Kemudian untuk pengurutannya itu ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Jadi order by class name secara ascending. Dijalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, itu dengan yang di soal itu agak beda karena untuk di instruksinya itu urutan menaik. Nah, untuk menaik maka di sini kan yang pertama itu H kan, baru T karena H lebih awal dari urutan alfabet. Tapi kalau di soal ini sepertinya urutannya menurun. Ya, jadi kayaknya berbeda dengan yang hasil yang saya run. Kemudian nomor 3 eh, menulis untuk mengquery nomor dosen, nama dosen, dan gaji tahunan dosen di departemen yang gaji tahunannya antara 85 juta won dan kurang dari 100 juta won. Untuk kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor dosen. Jadi untuk kodenya itu pertama select Profesor No, itu nomor dosen. Kemudian Profesor Name, yaitu nama dosen. Lalu salary atau gaji tahunan dosen. Dari tabel profesor, yaitu itu tabel dosennya, dengan kondisi yang diminta yaitu di antara 85 juta, jadi lebih dari sama dengan 85 juta, dan kurang dari sama dengan 100 juta. Seperti ini. Nah, kemudian untuk pengurutannya itu harus menaik. Jadi di sini berdasarkan nomor dosen. Jadi di sini tulisannya order by Profesor No yang secara ascending. Terus setelah di running,
Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang di soal ya, hasilnya. Cuman kalau di sini tuh ada yang eh, ada row tambahan tuh, yang nomor 4 ini. Nah, mungkin karena database-nya beda, jadi ya ada tambahan ya. Nah, ini juga masih benar karena ya salarinya itu masih di dalam kriteria yang disebutkan ini. Kemudian untuk nomor 4 itu menulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah dosen yang nomor dosennya P095 atau P102. Untuk untuk pengurutannya ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Jadi codingannya itu seperti ini sama select kelas no yaitu nomor mata kuliah from tabel kelas profesor. Nah, untuk kondisinya itu yang nomor dosennya P095 atau P102. Jadi Profesor No in P095 atau P102. Lalu untuk pengurutannya dengan urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Nah, tulisannya adalah order by kelas No secara descending. Di running. Nah, ini hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu nomor 5, untuk menulis pernyataan SQL untuk query nomor mahasiswa dan nama mahasiswa yang saat ini terdaftar di departemen yang tidak memiliki pembimbing. Lalu diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi kodenya seperti ini, di select student no atau itu nomor mahasiswa, lalu student name atau nama mahasiswanya dari tabel student. Lalu where kondisinya yaitu yang tidak memiliki pembimbing. Jadi yang coach profesor dia itu nol. Jadi yang kalau nol berarti kan dia tidak memiliki pembimbing gitu. Lalu untuk pengurutannya, urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi order by student number eh, descending, nah menurun. Itu di running. Nah, hasilnya ini berbeda ya dengan yang di soal. Eh, Kalau di soal itu sepertinya masih eh, sebenarnya tidak berbeda, tapi ada tambahan yaitu ada W yang ini yang nomor satu ini. Nah, jadi mungkin karena database-nya berbeda gitu, jadi ya, perbedaan sedikit. Nah, kemudian untuk nomor 6 eh, diminta untuk mengquery informasi nilai untuk nomor mata kuliah yang tertera itu dan nomor mahasiswa segini berdasarkan nomor siswa dan nilai. Nah, jadi di sini select student number sebagai nomor mahasiswa dan nilainya, poinnya itu S nilai dari tabel grade atau nilai. Dengan where kondisinya yaitu ingin ya nomor mata kuliahnya yang sekian ini dan eh, student number yang M sekian ini. Nah, itu di sini student number M3 ini dan nomor kelasnya yang ini C47 itu. Nah, setelah di run, nah hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 7, untuk menulis query untuk kategori departemen dan menampilkannya seperti output. Lalu diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan kategori departemen. Jadi itu untuk kategorinya itu ada yang ini ya, ada yang duplikat begitu. Nah, jadi di select distinct agar nilainya yang unik biar tidak ada duplikat. Jadi duplikat select distinct untuk seluruh kategorinya nanti dialiaskan kategori dari tabel departemen.
Nah, lalu ditampilkan dengan urutan menurun berdasarkan kategori departemen. Jadi order by kategori secara descending. Nah, saya di run, eh, eh, hasilnya berbeda. Nah, kalau di sini itu sepertinya masih acak ya. Kalau menurun sepertinya tidak dan menaik juga tidak kalau di soal. Jadi sepertinya masih acak. Tapi karena disuruh menurun ya hasilnya jadi yang query di kode saya ini. Lalu untuk nomor 8 itu untuk menulis query nomor mahasiswa dan nama mahasiswa dari siswa dengan nama belakang Jong. Lalu diurutkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi select student number itu as nomor mahasiswa, lalu select student name as nama mahasiswa from tabel student, where kondisinya yaitu yang dengan nama belakang Jeong. Jadi yang mengandung nama Jeong. Itu dengan cara where student name like Jeong. Jeong ini wildcardnya. Nah, jadi itu tuh akan mengquery yang diawali Jeong gitu. Nah, eh, kemudian urutannya urutan menaik berdasarkan orang mahasiswa. Jadi order by student number ascending. Jadi run. Nah, hasilnya sama dengan yang di soal ya. Nah, jadi kan ini query untuk menampilkan yang eh, diawali dengan Jong. Jadi Jong ini gitu. Ya mungkin eh, segitu saja untuk penjelasan saya dalam eh, tugas mission Oracle 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.